Halo, di depan saya ada Xiaomi 17 Ultra dan di video ini saya ingin menunjukkan 20 tips dan trik pada perangkat ini. Baiklah, mari kita mulai dengan mengatur refresh rate tertinggi agar animasi terlihat paling mulus. Untuk memilih refresh rate tinggi, buka pengaturan, lalu masuk ke tampilan dan kecerahan, gulir sedikit ke bawah sampai Anda menemukan opsi refresh rate. Anda bisa membiarkannya pada pengaturan default karena itu sebenarnya adalah preset yang direkomendasikan. Sekarang ponsel kita akan secara otomatis memilih refresh rate layar yang optimal untuk menghemat baterai. Namun, jika Anda ingin menggunakan refresh rate tinggi sepanjang waktu, Anda bisa klik custom dan cukup pilih refresh rate di 120 Hz untuk animasi yang paling mulus. Mari kita tetap gunakan mode itu untuk saat ini. Sekarang, mari kita gulir ke atas. Hal kedua adalah kecerahan otomatis yang ada di sini. Saya sangat menyarankan untuk mematikan fitur ini. Karena kalau untuk saya sendiri misalnya, saya cukup terganggu ketika tingkat kecerahan berubah tanpa seizin saya. Itulah sebabnya saya selalu mematikan fitur tersebut. Namun untuk Anda, mungkin Anda ingin tetap mengaktifkannya, itu terserah Anda. Dan di sini kita juga bisa mengubah tema menjadi mode gelap. Juga, ingat bahwa dalam mode gelap, konsumsi baterai akan sedikit lebih rendah dibandingkan mode terang. Anda juga memiliki opsi mode gelap yang bisa, misalnya, diaktifkan hanya untuk aplikasi tertentu. Kalau Anda tertarik dengan pilihan saya akan tetap menggunakan mode terang. Dan sekarang mari kita langsung ke hal lainnya. Mari kita masuk ke pengaturan tambahan. Dan izinkan saya menunjukkan kepada Anda tentang jendela mengambang dan juga tampilan terbagi yang merupakan bagian dari jendela mengambang meskipun tidak disebutkan di sini. Mari kita masuk ke jendela mengambang. Kita punya beberapa cara untuk mengaktifkan jendela mengambang. Kita bisa melakukannya dari level aplikasi terbaru di sini. Kita juga punya gestur yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Dan kita juga bisa mengaktifkan aplikasi dalam jendela mengambang dari kotak alat samping. Untuk mengaktifkan kotak alat samping, cukup ketuk itu dan aktifkan bilah samping. Bilah tersebut sudah muncul di sini. Di bawah, saat kita kembali, ada tutorial. Cara mengaktifkan jendela mengambang. Jadi pertama, mari kita pilih aplikasi yang ingin kita buka dalam jendela mengambang. Misalnya, saya akan memilih catatan. Dan untuk mengaktifkan aplikasi, jika Anda menggunakan tombol sebagai metode navigasi, klik ikon persegi dan sekarang tahan ikon tersebut lalu pilih tombol ini. Sekarang, seperti yang Anda lihat, catatan saya telah terbuka dalam jendela mengambang. Jika Anda menarik bagian tepinya, Anda bisa menyesuaikan ukurannya. Anda juga bisa mengubah posisi jendela mengambang jika Anda menarik 3 titik itu. Jika Anda klik, Anda bisa masuk ke mode split view dari mode ini. Jika Anda mengklik icon plus, dan kemudian Anda akan dapat segera membuka aplikasi yang sama sekali lagi dengan sangat mudah di jendela mengambang yang baru. Jika Anda dengan cepat menggeser ke samping ke tepi layar, aplikasi akan diminimalkan. Dan sekarang, jika Anda ingin membukanya, cukup tekan ikonnya dan jendela mengambang akan muncul. Jendela mengambang ini benar-benar sangat berguna karena memungkinkan kita untuk multitasking dengan mudah di perangkat kita. Saya masih bisa melakukan hal lain di ponsel saya. Seperti yang Anda lihat, ponsel ini sepenuhnya responsif. Misalnya, saya bisa buka browser, browsing, dan buat catatan dengan cepat. Seperti yang Anda lihat sendiri, sepenuhnya responsif. Begitulah cara Anda membuka jendela mengambang. Sekarang, mari kita buka dari tingkat sidebar. Untuk membuka sidebar, cukup geser ke tengah, dan di sini kita punya daftar aplikasi. Jika Anda mengklik ikon plus, tentu saja Anda bisa menambahkan lebih banyak aplikasi ke sidebar Anda. Anda bisa menyesuaikannya sesuai preferensi Anda sendiri. Lalu, untuk menyimpan perubahan, tekan selesai. Jadi, mari kita buka aplikasi lain. Mungkin catatan lagi sebenarnya. Dan jika Anda mengklik aplikasinya seperti yang Anda lihat, aplikasi tersebut terbuka di jendela mengambang. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan tampilan split view. Sekali lagi, kita perlu memilih 2 aplikasi. Misalnya, catatan lagi, dan mungkin aplikasi kedua adalah kalkulator yang ada di sini. Sekarang, untuk masuk ke tampilan split view, kita juga bisa melakukannya dari level aplikasi terbaru. Tahan pada aplikasi pertama dan klik ikon ini. Sekarang, pilih aplikasi kedua, misalnya catatan.
Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, layar kita suami terbelah sempurna menjadi dua. Di atas, kita punya kalkulator, di bawahnya kita punya catatan. Setiap aplikasi sepenuhnya responsif, sehingga kita dapat dengan cepat menghitung sesuatu dan kita dapat dengan cepat membuat catatan. Jika Anda mengklik 2 kali bilah di tengah, Anda dapat mengubah ukurannya. Dan jika Anda menaikkan atau menurunkan ukuran, Anda dapat menyesuaikan ukuran aplikasi tersebut. Jadi untuk saat ini kita punya uang kertas besar dan yang sangat kecil, kalkulator di atas. Ingatlah bahwa jika Anda terlalu banyak menggunakan aplikasi tersebut, salah satu aplikasi akan ditutup dan aplikasi kedua akan terbuka dalam mode layar penuh. Oke. Sekarang mari kita langsung membahas hal-hal lain. Mari kita buka pengaturan dan masuk ke Xiaomi Hyper AI dan AI App Boost. Jika Anda perhatikan, kami memiliki banyak fitur AI yang dapat meningkatkan produktivitas dan hal-hal lainnya. Mari kita mulai dengan hal pertama, yaitu asisten penulisan AI. Anda dapat mengaktifkannya langsung di sini. Fitur ini bahkan berfungsi dengan aplikasi pihak ketiga, cukup klik setuju. Dan Anda perlu mengaktifkan untuk menggunakan konektivitas antar perangkat. Dan juga mesin Xiaomi Hyper AI, Anda hanya perlu mengklik bahwa Anda menyadari kemungkinan risikonya. Kita harus menunggu sampai prosesnya selesai, lalu klik OK. Sekarang mari kita lanjut ke penulisan AI yang ada di bawah bagian penulisan. Ya, itu dia. Di sini tentu saja Anda bisa membaca apa fungsi masing-masing fitur, bagaimana cara kerjanya, ini untuk aplikasi catatan, jadi mari kita klik mulai. Dan sekarang, untuk meluncurkan AI, Anda hanya perlu mengklik ikon pensil di sisi kiri, lalu klik setuju. Selain itu, untuk menggunakan semua fitur AI, Anda harus masuk ke akun Xiaomi. Jika Anda belum memiliki akun, Anda hanya perlu membuatnya. Ini sepenuhnya, Anda harus membayar untuk itu. Ini sepenuhnya gratis. Dan sekarang kita perlu mengklik AI lagi. Dan sekarang kita bisa memasukkan prompt kita. Karena kita tidak perlu, Anda tahu, mengetik beberapa hal secara manual. Kita cukup memberitahu AI untuk melakukan tugasnya untuk kita. Di atas, kita bisa melihat 3 saran tentang apa yang bisa kita lakukan. Prompt apa yang kita miliki. Dan di bawah, kita punya fitur deep itu. Jika Anda mengaktifkan fitur itu, jawaban yang diberikan oleh AI akan jauh lebih detail dibandingkan biasanya saat fitur ini dimatikan. Jadi sekarang mari kita coba memasukkan sebuah prompt agar AI dapat menghasilkan sesuatu untuk kita. Sekarang misalkan, tolong bantu saya untuk menyusun sebuah rencana latihan yang lengkap dan juga teratur untuk pergi ke tempat gym. Oh, maaf lagi. Biar saya pegang ponselnya dengan lebih nyaman. Sekali lagi, tolong bantu buatkan rencana latihan rutin di gym yang lengkap untuk saya. Saya ingin mengembangkan otot punggung saya misalnya. Saya juga udah mengaktifkan fitur deep, jadi sekarang kita harus menunggu sampai AI memuat rencana untuk kita. Oke. Kamu bisa lihat prosesnya berjalan. Baiklah, sekarang Anda bisa melihat bahwa kita punya rencana yang sangat keren dan menarik untuk kita simpan bersama. Klik selesai. Tentu saja kita juga bisa mengedit teks atau rencana kita menggunakan AI. Jadi sekali lagi, cukup tekan penulisan AI, kita bisa memasukkan prompts baru, kita bisa meringkas teks, menggunakan fungsi pemeriksaan ejaan, atau menggunakan ekstensi. Dan di bawah kita punya opsi polish. Kita bisa membuat teksnya lebih umum, lebih profesional, bisa juga dibuat lebih sederhana atau lebih ramah. Jadi misalnya kita ingin membuatnya lebih sederhana.
Oke, kita perlu memilih teksnya, dan sekarang mari kita klik. Oh, tunggu, ada apa ini? Mari kita pilih lagi. Seluruh teks AI dan sederhana. Oke, pilih teks yang lebih sedikit, maaf. Jadi mungkin hanya dari... Sebenarnya, mari kita gunakan fitur lain jika dikatakan demikian. Terlalu panjang, mungkin sebaiknya kita buat lebih umum saja. Tunggu, mungkin meringkas akan berhasil. Oke. Saya hanya melihat-lihat, kita tidak bisa menggunakan AI jika jumlah karakternya terlalu banyak. Oke, Anda dapat melihat bahwa teks tersebut telah diringkas. Mari kita... Anda dapat mencoba untuk memasukkan yang asli dan sebagaimana yang dapat Anda saksikan sendiri di sini, itu akan secara otomatis ditempelkan serta digantikan secara menyeluruh. Kita juga punya fitur proofreading, tapi lagi-lagi teksnya terlalu panjang. Jadi misalnya saya hanya akan memilih bagian latihan saja. Oh, terlalu banyak. Mungkin mulai dari saat itu, dan mari kita coba buat lebih sederhana mungkin di sini. Saya rasa itu sudah cukup. Maksud saya, cukup jumlah karakternya. Semuanya sedang dihasilkan. Seperti yang saya katakan, AI adalah alat yang sangat kuat. Dan benar-benar layak untuk digunakan. Oke, sudah selesai memolesnya. Klik selesai jika Anda ingin menyimpan perubahan. Oke, itulah penulisan dengan AI. Sekarang mari kita lanjut ke wallpaper dinamis AI. Di sini lagi, kita punya tutorial singkat tentang cara menggunakannya. Dengan memanfaatkan kemampuan model besar, fitur ini mengambil gambar statis dan menghasilkan video untuk membuat wallpaper Anda menjadi hidup. Saat ini mendukung gambar orang, hewan, dan kartun. Mari kita klik mulai. Dan di sini kita punya wallpaper dinamis AI. Kita bisa melihat beberapa hal yang dihasilkan oleh AI. Mari kita coba terapkan. Mungkin itu adalah foto yang saya ambil sebelumnya. Mari kita coba tambahkan untuk layar kunci dan kita punya efek AI yang sudah diterapkan. Dan tentu saja Anda juga bisa mempersonalisasi layar kunci Anda. Anda bisa mengubah jam, gaya jam, juga fontnya. Jadi mari kita buat tampilan pada layar kunci. Mungkin saja akan terlihat seperti itu. Klik terapkan. Dan sekarang izinkan saya menunjukkan bahwa kita sudah memiliki wallpaper AI, layar kunci. Tentu saja ini juga berfungsi untuk layar utama dan kita punya wallpaper dinamis kita. Terlihat sangat-sangat keren. Mungkin mari kita tambahkan juga yang baru. Wallpaper dinamis mulai. Mungkin kita juga bisa menggunakan salah satu wallpaper yang sudah dihasilkan. Tentu saja, jika Anda ingin menambahkan yang baru, klik plus dan pilih foto dari galeri Anda. Mungkin kita bisa mencoba ombak-ombak itu. Klik terapkan boom. Dan itu juga berhasil. Tentu saja, ingatlah bahwa wallpaper dinamis akan mengonsumsi sedikit lebih banyak baterai daripada wallpaper statis. Oh, sebenarnya saya juga memasang wallpaper bergerak di layar beranda, jadi kita bisa lihat semuanya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah asisten kreativitas. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengedit foto dengan mudah. Kita memiliki fitur seperti Ultra HD dan peningkatan kejernihan gambar, serta pemulihan detail halus hanya dengan satu ketukan, menghidupkan kembali foto buram dengan mudah. Ada juga AI Beautify, yang secara otomatis mendeteksi fitur gambar dan mengoptimalkan warna serta tone, memperbaiki foto potret, lanskap, dan foto kaki agar tampak alami dan sinematik. AI Image Expansion secara cerdas memperluas gambar dalam berbagai rasio, menyesuaikan komposisi dengan bebas untuk memperluas kanvas Anda. Selain itu, AI Erase Pro secara akurat menghapus orang yang lewat dan objek yang tidak diinginkan sambil secara cerdas memperbaiki tekstur latar belakang dan pencahayaan untuk hasil yang lebih bersih.
Fitur cutout juga secara otomatis mengidentifikasi subjek dan memisahkannya dari latar belakang, sehingga Anda dapat dengan mudah memotong, memindahkan, atau mengganti latar belakang untuk editan yang seru dan kreatif. Dan juga ada AI Film, yang merupakan fitur terakhir di daftar ini, secara otomatis menghasilkan video dari foto dan klip, pilih dari berbagai template untuk membuat konten personal dengan mudah. Oke, saya akan menunjukkan beberapa fitur yang tadi sudah kita bahas. Jadi mari kita buka galeri dan mungkin kita mulai dengan AI Beautify. Saya penasaran, foto mana yang bisa kita percantik? Mari kita coba untuk mencari sesuatu yang menarik di sekitar sini. Atau mungkin saja ada hal yang lainnya. Oke, mungkin foto ini. Oke, untuk menggunakan fitur ini, klik tombol edit. Kita punya menu adjust dan ada Ultra HD serta AI Beautify di sini. Jadi mari kita mulai dengan Ultra HD. Ini sedang memulihkan gambar, jadi kita harus menunggu. Oke. Tampaknya foto tersebut telah diedit secara sederhana. Di sini, jika Anda mengklik panah, Anda akan dapat melihat apa yang telah berubah. Namun dalam foto ini, menurutku hanya pencahayaannya saja yang sedikit berbeda. Menurutku, perbedaan terbesar ada di poster itu. Ya, itu foto aslinya. Dan ketika saya mengklik panah, saya rasa warnanya telah sedikit disesuaikan dan terlihat lebih baik. Sekarang mari kita mulai dengan fungsi AI Beautify. Di sini kita punya bilah, kita bisa menyesuaikan level fitur mempercantik wajah berbasis AI. Nilai maksimumnya adalah 100 dan nilai minimumnya tentu saja 0. Mari kita coba memaksimalkannya. Jika Anda ingin menyimpan foto yang telah diedit, klik tombol simpan di atas. Mari kita coba menggunakan penghapus sekarang. Mari kita pilih foto yang berbeda. Mungkin yang ini. Oke, Anda bisa melihat bahwa kita memiliki tanaman dan logo ini di sini. Dan mari kita coba menghapus logonya. Sekali lagi, klik tombol edit. Oh, maafkan saya. File tersebut diunduh ke cloud, jadi wajar jika tampilannya seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kita gunakan foto ini. Seharusnya berhasil. Edit. Sekarang untuk menggunakan penghapus, Anda perlu pergi ke buat lalu klik hapus. Kita bisa menghapus objek, menghapus orang, menghapus pantulan, dan juga kita bisa memilih secara manual apa yang ingin kita hapus. Kita juga punya dua metode untuk memilih objek. Kita bisa melingkari objeknya atau cukup mengusapnya seperti saat menggunakan kuas. Mari pilih hapus objek dan lingkaran, lalu coba kita hapus tanaman kecil yang ada di sini. Oke, dan sekarang klik mulai untuk menghapus. Sebenarnya saya ingin menghapusnya saja, bukan untuk mengubahnya. Mungkin sekarang sebuah hal yang sangat aneh telah terjadi karena sebenarnya kita ingin menghapus hal tersebut secara total, bukan menyesuaikannya menggunakan teknologi AI. Oke, sekarang satu-satunya bagian yang tersisa adalah dihapus. Jadi sekali lagi, mungkin kali ini akhirnya akan menghilang. Biasanya itu harus dihapus setelah tembakan pertama. Oke, sebenarnya mari kita coba ganti saja fotonya. Mungkin ini terdengar seperti hal yang sedikit aneh. Atau begini saja, sebenarnya saya bahkan mengambil foto baru sebentar. Oke. Mari kita tinjau kembali fungsi dari tombol edit, tombol buat, serta tombol hapus. Dan mari kita coba untuk menghapus logo yang ada di bagian atas ini. Sekarang mari kita klik tombol mulai untuk segera memulai.
Saya harap kali ini akan berhasil. Mengapa? Apakah ini membentuk deretan jendela? Sebenarnya saya hanya berniat untuk menyingkirkan sepotong kecil sampah plastik ini dari atas meja, dan sama sekali bukan bermaksud untuk membuat sebuah lubang jendela yang baru di sini. Oke, sekarang akhirnya. Oke. Seperti yang Anda lihat, itu telah berhasil dihapus dan kita juga dapat menggunakannya. Kita juga bisa menghapus pantulan pada foto kita misalnya. Saya rasa bagian ini akan terlihat sangat berbeda. Jadi mari kita klik mulai. Oh, sebenarnya mungkin tidak, tapi tujuannya memang untuk menghapus logo. Akhirnya berhasil, jadi kita bisa lanjut dan menyimpan fotonya. Klik ikon di sini di pojok kanan bawah, lalu klik simpan. Tentu saja kita masih punya foto asli kita di sini. Oke, mari kita lanjut ke fitur lain dari Xiaomi Hyper AI. Tadi itu asisten kreativitas, sekarang kita masuk ke AI Speech. Sebuah pengenalan. Di sini kamu bisa membaca lagi apa saja yang ditawarkan fitur ini. Sekarang mari kita buka aplikasi perekam, karena itu aplikasi yang kita butuhkan. Dan sekarang mari kita mulai rekaman baru. Untuk mulai merekam, kita hanya perlu klik tombol di sini. Pilih saat menggunakan aplikasi, lalu klik izinkan. Dan sekarang seperti yang bisa kamu lihat, perekaman sudah dimulai. Kita bisa melihat grafiknya di sini. Jadi itu artinya saat ini sedang merekam suara saya. Dan pengenalan suara ASP sudah berjalan. Kita tidak perlu klik apapun secara manual. Sekarang aplikasi ini secara otomatis mendeteksi suara saya dan menghasilkan subtitle. Tentu saja kamu juga bisa dengan cepat mengganti bahasanya. Misalnya, jika kamu tidak berbicara dalam bahasa Inggris, kamu bisa memilih bahasa dari daftar tersebut. Itulah bahasa-bahasa yang didukung. Dan tentu saja kita akan mendapatkan rangkuman lengkap dari teks ini. Kita bisa memeriksanya, menyalinnya. Sekarang mari kita hentikan rekamannya. Rekaman akan otomatis tersimpan. Dan sekarang, oke, sedang mentranskripsi dan meringkas menggunakan AI. Kita bisa melihat kalimatnya, jadi mari tunggu sebentar sampai selesai. Oke, sekarang kita bisa mengklik izinkan. Halo. Oke, seperti yang Anda lihat semuanya telah berhasil dirangkum. Kita memiliki teks yang indah. Kita juga dapat menerjemahkan teks di pojok kanan atas jika Anda mengklik ikon ini dan kemudian memilih bahasa target. Jadi anggap saja saya akan memilih bahasa Polandia, mungkin. Jika muncul pesan kesalahan jaringan, itu biasanya memang terjadi. Kemudian cukup klik sekali lagi. Dan sekarang sudah berhasil diterjemahkan dan di sini seluruh ringkasan telah diterjemahkan beserta teksnya. Saat ini kita sedang menggunakan bahasa asli kita sendiri, yang mana adalah bahasa Inggris, tentu saja, dan kemudian tepat di bagian bawahnya, kita juga telah menyediakan terjemahan kalimat dalam format bahasa Polandia, serta bahasa pemrograman ASP yang sangat spesifik ini. Pengenalan suara sudah berfungsi. Kita tidak perlu mengklik apapun secara manual. Sekarang sistem secara otomatis mendeteksi suara saya dan menghasilkan subtitle. Tentu saja, Anda juga bisa dengan cepat mengganti bahasa. Misalnya jika Anda tidak berbicara dalam bahasa Inggris, Anda bisa memilih bahasa dari daftar tersebut. Dan begitulah cara kerjanya, cukup berguna. Jika Anda mengklik 3 titik itu, Anda bisa mengganti nama rekaman. Transkripsikan ulang, salin seluruh teks dan misalnya tempelkan ke catatan Anda. Anda bisa menyembunyikan nama pembicara, menyimpannya ke catatan, membagikannya, dan Anda juga bisa menghapus rekaman tersebut. Anda juga bisa menggunakan fitur entrance voice langsung di sini. Oke, mari kita lanjut ke hal lainnya. Itu tadi adalah pengenalan suara AI. Mari kita kembali ke pengaturan. Dan sekarang mari kita masuk ke percakapan terjemahan AI. Itu adalah salah satu fitur favorit saya. Di perangkat ini, fitur ini benar-benar berguna. Misalnya, anggaplah kita sedang berada di negara asing dan ingin mendapatkan beberapa informasi. Dan sayangnya orang kedua, pembicara kedua tidak bisa berbahasa Inggris. Dia sama sekali tidak tahu bahasanya, dia hanya tahu bahasa ibunya. Dan disinilah fitur percakapan transit AI sangat berguna. Sekarang kita hanya perlu mengklik. Mulai aktifkan fitur ini di sini dan klik setuju. Kita juga bisa menambahkan pintasan untuk bukan fitur ini, maaf.
Tapi ya sebenarnya kita punya pintasannya. Untuk menambahkannya, buka pusat kontrol, lalu klik edit dan tambahkan AI. Terjemahkan percakapan ke dalam bahasa Anda. Masukkan ke dalam daftar Anda dan sekarang sudah ada di sini, dan jika Anda mengkliknya, maka akan terbuka. Oke, di sisi kiri, di bagian bawah, pilih bahasa yang Anda gunakan. Mari kita tetap menggunakan bahasa Inggris dan di sisi kedua, pilih bahasa orang kedua. Misalnya, kita berada di dalam... Misalnya saat kita sedang berada di suatu tempat yang asing, seperti di negara Prancis, dan kita ingin mencoba bertanya kepada orang di sana mengenai arah jalan, ke cuk terdekat, pompa bensin. Itu sebuah contoh. Jadi sekarang kita hanya perlu mengklik ikon mikrofon berwarna biru. Semuanya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kemudian orang kedua hanya perlu mengklik ikon mikrofon berwarna hijau. Ini akan memberitahu kita jawabannya. Dalam bahasa Prancis, sederhananya. Dan semuanya akan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan bisa memahaminya, apa yang dikatakan orang ini. Jadi izinkan saya menunjukkannya kepada Anda, permisi. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara menuju ke pompa bensin terdekat? Begitulah cara kerjanya. Anda juga bisa melihat bahwa seluruh teks telah diucapkan oleh AI dan sekarang hanya orang kedua yang perlu membalas dalam bahasa Prancis. Dan semuanya akan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris secara langsung, jadi kita akan bisa memahami apa yang terjadi di pojok kiri atas. Kita bisa mengubah untuk tampilannya video show, tata letaknya bisa dibuat vertikal atau saling berhadapan, dan Anda juga dapat mengubah posisi sisi bahasanya dengan mudah. Jadi misalnya saya berdiri di sisi ini, orang kedua ada di depan saya, jadi saya hanya perlu meletakkan ponsel saya seperti itu. Pegang dengan cara seperti itu, klik ikon mikrofon biru, lalu orang kedua bisa mengklik ikon mikrofon dari sisinya, dan kita akan bisa saling memahami. Jika Anda membuka pengaturan, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemutaran terjemahan. Anda juga dapat mengaktifkan pengenalan bahasa secara otomatis. Dan di bawahnya, kita dapat memilih suara pria atau wanita serta kecepatannya. Oke. Kembali ke AI. Terima kasih. Sekarang dia cuma tentang penerjemah AI, tetapi sayangnya, saya tidak dapat menunjukkannya kepada Anda karena hanya berfungsi saat Anda sedang melakukan panggilan atau selama konferensi. Anda dapat membuka penerjemah dari kotak peralatan situs yang telah kita aktifkan sebelumnya dan akan muncul di sini. Di sini Anda dapat membaca cara kerjanya. Buka AI Interpreter dari kotak peralatan situs selama panggilan atau konferensi. Anda dapat menerjemahkan percakapan antara kedua pihak secara real-time untuk komunikasi tanpa hambatan seperti yang Anda lihat. Sekarang mari kita lanjutkan dengan subtitle AI. Kita hanya perlu mengklik mulai. Sekarang sudah muncul. Dan sekarang sistem ini hanya mendengarkan audio dari sistem dan secara otomatis akan menghasilkan subtitle. Kita juga memiliki pengaturannya. Kita punya bahasa suara, bahasa target. Ini juga bisa diterjemahkan secara otomatis, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Itulah daftar bahasa yang didukung. Namun Anda juga bisa memilih untuk tidak menerjemahkan apapun. Kita juga bisa memilih sumber audio. Audio system, mikrofon, atau audio panggilan dan mikrofon. Kita juga punya latar belakang jendela mengambang. Bisa berwarna hitam atau transparan. Dan jika Anda mengklik semua pengaturan, Anda juga bisa menambahkan pintasan ke layar utama. Pintasan tersebut sudah muncul di sini, dan jika saya klik, fitur ini akan langsung berjalan secara otomatis dan juga tersedia untuk ditambahkan ke pusat kontrol kita. Klik edit, cari subtitle AI, lalu edit dan konfirmasi. Dan ini juga berfungsi seperti yang bisa Anda lihat. Sekarang izinkan saya menunjukkan, mari kita putar sebuah video di YouTube, misalnya, dan mungkin video dari channel kami. Jadi, saya akan cepat mengetik hi, reset info, dan sebagai contohnya adalah seperti ini. Video ini. Oh, kita juga ada iklan, kita harus menontonnya.
Dan ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama sebelum kita melanjutkan ke pembahasan di bagian berikutnya. Saya lupa mengaktifkannya. Oke. Android di tahun 2025 juga disebut FRP. Kunci FRP atau kunci verifikasi Google muncul ketika ponsel direset melalui mode pemulihan, dan sebelumnya ponsel tersebut memiliki kata sandi layar kunci serta login akun Google. Dan sedikit disclaimer untuk video ini, tentu saja saya akan menunjukkan cara melewatinya, tetapi mungkin dan tidak akan berhasil di semua perangkat. Jadi seperti itulah cara fitur ini bekerja. Jika Anda mengklik itu, dan jika Anda memilih layar penuh, Anda akan bisa dengan mudah memeriksa seluruh teks yang telah dihasilkan berkat subtitle AI. Jadi begitulah cara kerjanya. Mungkin ini akan berguna untuk Anda. Oke, itu saja untuk bagian AI-nya. Sekarang mari kita lanjut ke layar utama kita. Izinkan saya menunjukkan bagaimana kita bisa menambahkan beberapa widget. Untuk menambahkan widget, tahan pada area kosong di layar utama Anda dan pilih widget di sini. Di sini kita memiliki daftar widget yang bisa kita tambahkan. Anda bisa melihat bahwa daftarnya cukup panjang. Semua widget yang memungkinkan. Selain itu, kita juga punya widget Android yang bisa Anda tambahkan seperti yang bisa Anda lihat, dan daftarnya juga cukup panjang. Jadi mari kita coba tambahkan sebuah widget mungkin jam. Cukup klik tambah, dan seperti yang Anda lihat, widget tersebut sudah muncul di layar utama kita. Tentu saja, ingat bahwa Anda harus memiliki cukup ruang untuk menambahkan widget tersebut. Selain itu, widget memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi harap perhatikan hal itu. Tentu saja, Anda bisa mengubah posisinya jika Anda menariknya. Widget akan bisa diletakkan di mana saja sesuai keinginan Anda. Anda sebenarnya bisa mengatur tampilan layar utama perangkat Anda ini sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing. Jadi, di sini saya sudah menambahkan widget jam yang fungsional, dan mungkin kita juga bisa mencoba menambahkan widget cuaca yang sangat berguna. Untuk menyimpan semua perubahan yang telah dibuat, silakan klik tombol selesai. Caranya sangat mudah sekali, bukan? Jika nanti Anda ingin menghapusnya kembali, cukup tahan widget tersebut selama beberapa saat, dan kemudian tekan tombol hapus yang muncul. Jadi, menurut pendapat pribadi saya selalu menambahkan beberapa widget di perangkat saya agar tampilannya lebih keren dan saya bisa mendapatkan akses cepat ke hal-hal yang paling dibutuhkan. Di sebelahnya kita punya pengaturan, kita juga bisa mengubah efek transisi. Izinkan saya menunjukkannya, tetapi saya akan kembali ke halaman itu nanti. Efek transisi. Kita memiliki slide yang merupakan animasi bawaan. Kita punya efek crossfade. Kita mengalami kejatuhan. Kami memiliki halaman tersebut. Kita memiliki air terjun. Kita harus memutarnya. Dan kita juga punya kubus. Jika Anda ingin menambahkan efek transisi khusus, maksud saya, jika Anda ingin menerapkan perubahan, klik selesai. Dan sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda efek kubus keren yang kami miliki. Untuk efek sliding, efek transisi custom baru terlihat cukup keren. Mari kita tahan lagi pada pengaturan. Kita punya fitur yang akan mengisi sel dari aplikasi yang dihapus. Saya sangat menyarankan untuk mengaktifkan fitur ini. Dan sekarang, berkat fitur ini, ketika saya menghapus aplikasi atau menghapusnya dari layar utama, maka aplikasi yang berada di sebelah aplikasi yang saya hapus akan langsung mengisi tempatnya. Untuk menutupi celah tersebut, karena biasanya jika fitur ini dinonaktifkan akan muncul celah. Misalnya saya akan menghapus Spotify, atau saya hanya akan menghapusnya saja. Biasanya akan muncul celah, tapi ketika fitur ini diaktifkan, aplikasi yang ada di sebelahnya langsung mengisi tempat tersebut untuk menutupi celah itu. Ini sangat berguna saat kita menghapus aplikasi dari layar utama kita. Jadi kita tidak perlu, kamu tahu, memindahkan posisi setiap ikon secara manual di layar utama karena ikon yang ada di sebelahnya. Aplikasi tersebut akan langsung berpindah ke tempat itu untuk menutupi celahnya. Hal yang sangat sederhana, tapi bisa membantu mengatur ruang di layar utama kita.
Jika kamu tertarik, kamu juga bisa mengunci tata letak layar utama. Mode ini mungkin berguna untukmu, karena misalnya kita sudah membuat tata letak layar utama yang sempurna, dan kita tidak ingin mengubahnya karena salah pencet. Saat kita sedang mengunduh sesuatu atau saat kita sedang menghapus. Tapi intinya, ketika mode ini diaktifkan, kamu tidak bisa memindahkan apapun. Kamu akan melihat notifikasi bahwa tata letak layar utama terkunci dan tidak ada yang bisa diubah. Kamu tidak bisa mengubah apapun. Jika kamu masuk ke menu lainnya, kamu juga bisa mengubah kecepatan animasi, bisa cepat, seimbang, atau santai. Kamu bisa memilih apakah ingin menggunakan layar utama dengan app drawer, mode klasik, atau mode ringan, semuanya terserah kamu. Saat ini saya menggunakan app drawer, jadi ketika saya menggeser ke atas di layar utama saya memiliki daftar lengkap aplikasi yang terpasang di perangkat saya, dan kamu bisa memilih mode mana yang ingin digunakan. Mari kita masuk ke pengaturan juga. Saya sudah menunjukkan kepada kamu layar kunci hidup dan seluruh proses kustomisasinya. Klik pada gaya kunci, dan di sini kamu bisa menambahkan layar kunci baru untuk dirimu sendiri. Selain itu, kamu bisa mengatur ikon, ukurannya, dan juga warna latar belakangnya. Kamu bisa mengubah font dan juga mengunduh yang baru atau membelinya, karena beberapa di antaranya memerlukan pembayaran. Kita punya toko ini, sama halnya dengan wallpaper. Kamu bisa mengunduhnya dari toko ini atau membelinya. Dan masih banyak lagi. Oke, mari kita lanjut ke hal lain, yaitu screenshot dengan 3 jari. Untuk mengaktifkannya, masuk ke pengaturan tambahan, lalu ke pintasan gestur. Pastikan fitur geser 3 jari sudah diaktifkan untuk screenshot, karena seperti yang kamu tahu, cara biasa mengambil screenshot adalah dengan menekan tombol power dan volume bawah. Kamu bahkan bisa melihatnya langsung di sini. Itu adalah cara paling umum untuk mengambil screenshot, tapi kadang-kadang lebih nyaman hanya dengan menggeser 3 jari di layar. Selain itu, kelihatannya juga keren dan screenshot langsung diambil. Semuanya tentu saja tersimpan di galeri kita. Dan itu juga fitur yang bisa kamu aktifkan. Saya sangat merekomendasikan untuk mengaktifkannya. Kita juga punya fitur screenshot sebagian. Untuk mengambil screenshot sebagian, kamu hanya perlu menahan 3 jari di layar, seperti ini. Sekarang pilih bagian layar yang ingin kamu screenshot, dan kamu juga bisa memilih bentuknya. Tentu saja, bisa berbentuk kotak, lingkaran, atau bentuk khusus. Jadi misalnya saya ingin membuat screenshot seperti ini berbentuk bintang. Saya akui, saya memang bukan pelukis terbaik, saya tahu itu. Tapi sekarang ketika saya klik simpan, kita akan punya tangkapan layar screenshot yang seperti itu. Mari kita ambil satu lagi, tapi kali ini mungkin berbentuk kotak. Mari kita ubah bentuknya menjadi kotak. Dan mari kita pilih mungkin hanya bagian layar ini saja. Klik simpan. Dan semuanya tentu saja tersimpan di galeri kita. Oke, itu tadi fitur screenshot sebagian. Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa membuat cadangan data. Itu adalah hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Saya selalu membuat cadangan data di setiap perangkat saya, karena saya selalu ingin memastikan bahwa bahkan jika saya kehilangan perangkat saya atau perangkat itu dicuri, saya tetap bisa mengakses data saya. Kita punya beberapa cara untuk membuat cadangan data kita. Saya akan tunjukkan, menurut saya, cara terbaik yaitu backup Xiaomi ke cloud dan backup Google. Mari kita mulai dengan akun Xiaomi. Klik pada Xiaomi Cloud. Tentu saja Anda harus sudah masuk ke akun. Pastikan juga Anda memiliki ruang penyimpanan gratis di cloud Anda, lalu klik pada cadangan. Jika Anda mengkliknya untuk pertama kali, Anda mungkin harus memberikan izin untuk semuanya. Dan untuk membuat cadangan, tekan tombol biru ini. Proses akan dimulai. Saat Anda melihatnya, prosesnya akan memakan waktu 5 hingga 10 menit. Oke, 90%. Kita hampir selesai, jadi mari kita terus menunggu.
Oke, angkanya tertinggal 91%. Hal itu biasanya terjadi, jangan khawatir. Oke, sudah selesai. Pencadangan berhasil, klik selesai. Sekarang data kita tersimpan di cloud akun Xiaomi kita. Dan jika Anda ingin ulang pencadangan di kemudian hari, Anda tentu saja perlu masuk ke akun Xiaomi yang sama. Mungkin izinkan saya menunjukkan cara memberikan izin pada aplikasi tersebut. Untuk membuat cadangan, karena dalam kasus saya itu tidak muncul, tetapi mungkin muncul di kasus Anda. Dan saya rasa kita perlu mencari solusi pencadangan cloud di sini. Di info aplikasi, lalu klik pada izin aplikasi. Dan jika ada sesuatu yang belum diizinkan, Anda hanya perlu klik izinkan. Dan setelah itu semuanya akan berjalan dengan baik. Dan sekarang untuk Google Backup, masuk ke tentang ponsel, gulir ke bawah ke cadangkan dan pulihkan, lalu klik pada cadangan Google. Anda perlu memastikan bahwa foto dan video serta data perangkat lainnya sudah diaktifkan. Jika belum, cukup klik pada bagian tersebut dan aktifkan. Pastikan Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup di Google Cloud Anda, dan jangan sampai lupa akun Google mana yang Anda gunakan untuk membuat cadangan. Karena sekali lagi, sama seperti dengan Xiaomi, tentu saja akun Xiaomi. Jika Anda ingin memulihkan cadangan di masa mendatang, Anda harus masuk ke akun Google yang persis sama. Dan untuk membuat cadangan, cukup tekan tombol hijau ini. Prosesnya sekarang akan dimulai. Sebuah lingkaran kecil muncul di tempat itu. Dan lingkaran itu perlahan-lahan terisi. Dan ketika lingkaran itu menghilang, artinya cadangan kita telah berhasil dibuat. Kita juga akan melihat notifikasi di bagian bawah layar jika data kita akan dicadangkan. Jadi mari kita tunggu saja. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Tentu saja, semuanya tergantung pada seberapa banyak data yang Anda miliki di ponsel Anda. Dalam kasus saya baru saja selesai mengaturnya, jadi prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Jadi mari kita tunggu saja. Juga, jika Anda tidak memiliki cukup ruang penyimpanan di akun Google Anda sama seperti di Xiaomi, Anda hanya perlu klik dapatkan penyimpanan. Atau Anda mungkin harus menghapus sesuatu. Oke, datanya sudah dicadangkan. Kita bisa membacanya di bawah. Dan sekarang semuanya berjalan dengan sukses. Baiklah, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.